Ini karena pesertanya sudah mulai banyak, mohon izin saya share screen ya mengenai materi yang sudah saya buat untuk acara Binar Lansia episode pertama, yakni deteksi dini demensia. Oke. Kok tidur adek ini foto. Beruan di bawah, kalau enggak udah. Apakah sudah terlihat di layar kaca semuanya materinya? Sudah dok. Sudah terlihat ya? Jelas dok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Kita sekarang akan kembali Dokter Wiwin. Selamat siang. Ya. Semuanya. Nah, ini udah ada beberapa slide yang saya buat. Kita akan berbincang bersama. Nanti kalau di akhir kegiatan ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan ya. Di sini tema yang kami angkat hari ini adalah kenali demensia dan pentingnya deteksi dini. Oke, jadi ini slide pertama saya yang ingin saya membuat semua orang tersadar bahwa jangan pernah maklum dengan pikun. Karena pikun itu adalah penyakit. Menjadi tua boleh, menjadi pikun jangan. Karena demensia adalah penurunan fungsi daya ingat. Jadi ada suatu pengurangan kemampuan gitu. Nah, jadi yang nantinya akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, lebih lanjut lagi, yang kita sering dengar Alzheimer. Apa sih dok? Bedanya apa nih? Demensia, Alzheimer itu apa? Jadi secara keseluruhan, demensia itu kan adalah suatu kumpulan gejala. Ya, kumpulan gejala yang menggambarkan adanya penurunan fungsi kognitif, fungsi ingatan, memori, kemampuan dia mengambil keputusan ya. Jadi ibaratnya demensia itu payung. Nanti bagian-bagian dari demensia itu ada Alzheimer, kemudian ada vaskular demensia, ada Parkinson bisa menyebabkan karena degeneratif ya bisa jadi demensia juga, tapi yang terbanyak demensia itu adalah demensia Alzheimer. Nah, kalau misalnya tidak kita tangani, nanti dia akan membuat jadi lebih parah gitu, akan mengganggu activity daily living. Saya yakin ibu-ibu kader di sini sudah pada hatam ya, kalau lansia itu kita harus sekali mengecek kemandirian ADL. Nah, kalau seandainya seseorang dengan kepikunan, maka biasanya akan mengganggu si activity daily living-nya. Jadi nanti si lansia itu tidak mandiri lagi. Nah, pasti nanti muncul pertanyaan, kenapa sih bisa si Alzheimer itu merusak otak kita, membuat kita pikun gitu ya? Jadi gambarannya seperti ini. Otak kita itu terdiri dari neuron-neuron saraf. Ini kalau yang ibu-ibu semua lihat ya. Jadi ini ada gambaran kayak gambaran kabel-kabel gitu yang mereka saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, apabila pada seseorang dengan Alzheimer itu ada deposit-deposit zat abnormal, paling sering tuh lemak. Kemudian orang dengan gangguan pembuluh darah misalnya dengan hipertensi lama, kemudian dengan diabetes atau kolesterol. Jadi terjadi penumpukan zat abnormal yang mengganggu sinyal. Jadi dia tidak bisa memberikan sinyal satu sama lain gitu. Ya. Nah, ini adalah gambaran bahwa perbedaan sel otak yang sehat dengan sel otak yang rusak. Bisa dilihat di sini kan kayak jarak-jaraknya masih terhubung dengan baik. Nah, kalau pada pasien dengan demensia itu dia ada brain tissue loss gitu. Jadi ada kerusakan jaringan yang menyebabkan tidak bisa berjalannya dengan baik si saraf otak itu gitu. Ya, jadi ibaratnya ada brain atrophy lah. Nanti makin lama otaknya tuh katanya makin mengecil. Bukan mengecil sebenarnya, tapi ada jaringan yang kerusakan yang tidak bisa sembuh lagi. Maka dari itu kita harus tahu
orang kalau pikun itu tidak mungkin tiba-tiba sekejap langsung pikun. Dia ada tahapannya. Mulai dari yang tidak terlihat, kemudian mulai lupanya mulai sering, mulai tidak bisa berhitung. Berhitung tuh maksudnya dia mulai sulit mengambil keputusan untuk mengatur keuangan misalnya, atau untuk kesehari-hari mengambil keputusan sudah mulai sulit, sudah tidak suka lagi bergaul, demennya di rumah, di dalam kamar, malas ada acara kumpul-kumpul kayak gini nih. Kalau yang dengan demensia pasti mereka menolak karena sudah mulai kurang percaya diri lah bahasanya ya gitu. Sampai nanti ke tahap yang paling parah yaitu sampai tahap akhir. Jadi ada 7 tahapan demensia. Nah, ini harus diingat-ingat. Jadi ada 10 tanda dan gejala demensia. Yang pertama itu gangguan daya ingat. Jadi gampang lupa, tapi lupanya bukan lupa yang ringan ya, lupanya lumayan berat, lupa anggota keluarga, lupa misalnya baru dikasih makan, udah minta makan lagi, rasanya belum dikasih makan gitu misalnya. Kemudian sulit fokus ya, jadi kayak untuk melakukan aktivitas sehari-hari tuh sulit gitu. Biasanya hafal nih masakan ini, resepnya ini. Nah ini mulai kesini kok masakannya mulai nggak ada rasa, jadi lupa untuk masukin bumbu-bumbunya gitu. Jadi sulit fokus ya. Yang ketiga, sulit melakukan kegiatan yang biasanya kita bisa lakukan gitu ya. Jadi sulit melakukan kegiatan yang familiar. Kemudian disorientasi, sering bingung. Kayak misalnya dia nggak nyadar sekarang itu di mana, dia berbicara dengan siapa, jadi disorientasi tempat, disorientasi waktu, dan disorientasi orang biasanya. Kemudian kesulitan memahami visual spasial, jadi kadang kalau untuk membaca udah mulai sulit, mengukur jarak, jadi kadang kalau megang alat-alat yang tajam tuh dia gampang cedera gitu ya. Gangguan berkomunikasi mulai ada ya. Punya itu fotoin satu aja. Nah kemudian ada juga keluhan seperti perubahan perilaku. Jadi kadang kalau suara demensia tuh mulai sering emosi gitu. Ada yang mulai sering marah-marah, gampang tersinggung ya. Kitanya salah ngomong langsung marah ibaratnya. Nah itu jadi ada 10 tanda dan gejala dari demensia. Nah lanjut ya. Nah pasti yang jadi pertanyaan adalah, dok gimana sih cara membedakan saya ini lupanya lupa yang biasa atau lupa yang ke arah demensia? Bedanya kalau lupa yang biasa itu dia tidak ada kemunduran dari kemandiriannya, jadi activity daily living-nya masih tetap baik. Tapi kalau misalnya lupanya karena lupa demensia, biasanya dia sudah mulai bergantung sama orang lain gitu. Jadi sudah tidak mandiri dan pertanyaannya diulang lagi. Jadi selalu diulang-ulang terus pertanyaan yang sebenarnya short term memory. Jadi memori jangka pendek yang dia baru lakukan tapi dia sudah lupa. Kalau misalnya kayak kita ketemu teman lama, namanya siapa ya, kayak pernah inget gitu ya, itu belum bisa dibilang demensia karena itu long term memory. Biasanya kalau kita pancing-pancing dia inget gitu, oh iya nih teman SD nih misalnya. Tapi kalau demensia itu biasanya lupanya tuh lupa yang jangka pendek, yang udah mandi dia mandi lagi, rasanya dia belum mandi, atau udah makan dia marah-marah, kok belum dikasih makan sih, kan lapar, padahal dia baru makan. Jadi lebih ke short term memory. Dan ada ADL-nya yang perlu dibantu ya. Kemudian nah gimana caranya biar kita tidak pikun, biar kita tidak terkena demensia, apalagi demensia Alzheimer ya gitu. Yang pertama, kita harus menjaga kesehatan jantung. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ternyata punya komorbid, penyakit penyerta misalnya hipertensi, kencing manis, kolesterol, penumpukan zat abnormal yang bikin neurotransmitter di otak yang gambar tadi dia tidak bisa nyambung, itu akan lebih banyak. Jadi yang pertama, kesehatan pembuluh darah dan jantung harus terjaga. Gak apa-apa kita punya hipertensi, namanya juga penyakit yang sudah diberikan, tapi kita harus bisa tetap mengontrolnya dengan baik. Yang kedua, bergerak, olahraga, ikut senam ya. Nanti kalau ada Bu Emi mungkin kita sambil ngobrol boleh
tadi dia ngajarin saya apa yang revitalisasi otak tuh, saya pun tak bisa gerakannya. Nanti kita boleh coba pelan-pelan ya sambil exercise siang-siang biar nggak ngantuk gitu ya. Nah, kemudian konsumsi sayur dan buah. Kenapa sayur dan buah? Jadi kita harus mengurangi lemak biar tidak terlalu banyak zat-zat yang sifatnya radikal bebas, lebih banyak yang antioksidan sehingga mencegah dan menurunkan resiko perburukan dari kondisi demensia. Intinya dia tuh penyakit degeneratif. Jadi degeneratif itu tidak akan bisa sembuh karena hubungannya dengan penuaan, tapi insya Allah bisa kita kenali di awal dan bisa kita bantu untuk mencegah biar tidak terjadi perburukan. Ya, yang keempat sama kelima ini adalah yang kita lakukan sekarang, stimulasi otak. Saya yakin ibu-ibu di sini ketika mendapatkan informasi-informasi kesehatan kan otaknya kayak pisau yang terus diasah gitu. Jadi makin tahu, jadi makin paham, dan ini kan termasuk kegiatan bersosialisasi. Jadi hal-hal seperti ini yang membantu kita untuk mencegah kepikunan. Dan jangan lupa, trennya sekarang lansia sudah bisa melakukan screening lansia. Jadi salah satu bentuk item screening lansia adalah deteksi apakah ada gangguan fungsi kognitif kepikunan. Ya, nanti kita lihat slide-nya. Tapi saya mau kasih pesan-pesan bagi yang punya lansia di rumahnya yang cenderung sudah mulai ke arah demensia, yang sudah sulit untuk diajak komunikasi ya. Yang pertama katanya nih tipsnya itu intinya gini, kita jangan memaksakan yang kita tahu dan menganggap dia 100% salah. Jadi misalnya kalau dia lagi berceramah gitu ya, karena dia merasa dirinya paling tua, paling mengerti, yakinkan saja, ikutin aja dulu. Kemudian jangan bilang, kan sudah saya bilang, jangan bilang gitu. Misalnya dia minta makan padahal dia udah makan, jangan bilang kan saya udah bilang tadi ibu tuh udah makan. Jangan seperti itu, kita ulangi aja perkataannya. Ibu kan tadi sudah makan, masa mau minta makan lagi gitu. Jadi gunakan tutur bahasa dan memang kitanya harus lebih calming down gitu ya, biar nggak malah jadi terpancing emosi, nanti malah jadi berantem gitu ya. Kemudian lakukan yang dia bisa. Jadi kalau misalnya dia sudah keterbatasan tapi masih mau makan sendiri, jangan di underestimate, kan udah nggak bisa makan sendiri ntar belepotan lagi, udah sini suapin aja, jangan gitu. Kita tetap harus mendukungnya, mensupportnya, tapi tetap kita pantau ya. Jadi memang ada kesulitan untuk komunikasi dengan ODD, orang dengan demensia. Tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan yang sebaik-baiknya untuk menjaga orang tua kita yang dengan demensia. Itu ya. Nah, sekarang ini kita masuk nih ke bagaimana sih cara melakukan screening lansia untuk mencegah kepikunan. Yang pertama, kita ada beberapa item. Ini adalah AMT. Kalau AMT itu ada beberapa pertanyaan. Yang ditanyakan itu adalah berapa umurnya, berapa jam berapa sekarang, alamatnya di mana ya. Nanti ini dinilai. Kalau misalnya skornya masih dapat 8 sampai 10 berarti normal. Kalau 4 sampai 7 berarti sedang. Kalau 0 sampai 3 berarti berat. Di Puskesmas Kecamatan Senen untuk pemeriksaan kepikunan kita tidak pakai AMT. Kenapa? Karena menurut saya ini lebih butuh waktu untuk menanyakannya. Dan kalau saya tidak salah, syaratnya adalah si yang ditanyakan minimal sekolahnya itu harus lulus kelas 3 SD. Karena ini ada pertanyaan-pertanyaan kayak sejarah gitu kan. Kayak misalnya tahun berapa Indonesia merdeka, kemudian siapa nama presiden sekarang gitu ya. Jadi kalau di Puskesmas Senen itu kita pakainya yang minikok. Ibu-ibu udah pernah dengar kan minikok? Masih ingat nggak caranya? Kalau pemeriksaan kepikunan dengan minikok dan clock drawing test. Ini yang ada di rumah, mungkin kalau ada pulpen sama kertas boleh dicoba ya. Jadi untuk ngecek kepikunan itu yang pertama,
Ya. kita bisa minta orang tua kita atau siapapun yang kita curigai ke arah demensia atau orang yang dengan lansia, pokoknya usia 60 tahun ke atas, setahun sekali harus dicek nih, dia udah mulai pikun belum. Nanti pertama kita tanyakan 3 benda yang tidak berhubungan. Contoh, bola, melati, kursi. Nanti kita minta dia suruh ulang. Coba diulang. Kan dia nanti nyebut ya. Bola, melati, kursi gitu misalnya. Nah nanti ketika sudah kita ajak ngobrol gitu, sudah mau selesai perbicaraannya, kita tanyakan kembali. Tadi masih ingat nggak 3 bendanya apa? Berarti kan yang mau dicek adalah ingatan jangka pendek. Ya kan? Kalau misalnya si orang tersebut bisa gitu ya ingat 3 kata tadi, sebenarnya tidak harus dilanjutkan ke pemeriksaan yang bikin jam. Tapi kalau dia lupa atau hanya bisa mengingat 2 atau 1 kata, berarti dia harus kita tes dengan gambar jam. Cara gambar jamnya gimana, Dok? Gampang banget, cuman bikin buletan. Jadi kita minta, tolong buatkan saya jam dinding, kan jam dinding biasanya bulat ya. Jam dinding jadi bulat, angkanya ditulis semua, buatkan jam 11:10. Kalau dia bisa, gambarannya bagus, bulat. Angkanya lengkap, 12, 1, 2, pokoknya sampai bagus gitu ya. Angkanya berurutan, kemudian jarum panjang, jarum pendeknya tepat, berarti dia tidak pikun. Atau belum ada tanda dan gejala demensia. Tapi kalau seandainya dia gambarnya kayak gini, misal ya. Kelihatan nggak gambar saya? Kelihatan, Dok. Banyak Nah. tipping. Ya. Kelihatan. Nah, kalau misalnya dia bikinnya kayak gini kan kebalik nih, 3-nya sebelah sini, 9-nya sebelah sini. Berarti dia udah mulai ada disorientasi. Berarti dia tidak dapat nilai skor yang menulis angka berurutan. Berarti skornya kan cuman bulatannya 1, angkanya nggak lengkap, nggak dapat skor, urutannya salah, nggak dapat skor, jarum panjang, jarum pendeknya ya tepat lah, cuman kan jadi skornya cuma 2. Kalau skornya 2 berarti dia pikun. Terus kalau pikun harus gimana? Kita harus edukasi. Oh, sudah mulai ada tanda dan gejala kepikunan. Kita rujuk ya ke dokter supaya diperiksa lebih lanjut. Atau saya pernah nih Bu ketemu ada lansia, dia gambarnya kayak gini. Nih. Mana sih? Kelihatan nggak? Enggak, Dok. Baru kelihatan. Nah, Bis. ya, jadi angkanya tuh mepet semua di sebelah kanan. Ya, jadi ini juga udah mulai pikun dia. Kenapa? Karena bahkan tugas semudah ini itu bisa menilai yang namanya fungsi eksekutif dari otak. Fungsi eksekutif apa sih? Fungsi untuk pertama kita mengingat. Kita harus mengingat dong bentuk jam itu gimana ya, angkanya ditaruh di mana aja. Kan kita harus mengingat. Kalau nggak mengingat kita nggak bisa. Kedua, fungsi untuk menentukan ruang. Jadi kan kita harus bisa pas. 9 di sini, 3 di sini, 12 di sini, oh berarti sisanya 1, 2-nya sebelah sini gitu. Pada pasien yang demensia itu mulai rapet-rapet kecil-kecil nulisnya. Ya, jadi tes yang sesimpel ini, yang kayaknya waktu mengerjakannya nggak sampai 1 menit, itu bisa untuk sebagai deteksi dini kepikunan. Jadi kalau misalnya ada lansia di sekitar rumahnya yang memang sudah mulai pikun gitu ya, atau kayaknya dia buat hidup sehari-hari aja susah banget gitu ya, untuk makannya susah, untuk mandinya udah mulai terbatas, pokoknya nggak pernah keluar rumah nih. Tadinya ibu ini rajin nih ikut acara apa, terus sekarang nggak pernah keluar rumah. Itu kita harus curiga, jangan-jangan sudah mulai ada tanda dan gejala demensia, dan harus dilakukan deteksi dini untuk mencari tahu benar nggak sih kalau si orang tersebut ada demensianya.
Gitu. Kurang lebih materi yang bisa saya tampilkan seperti itu ya. Nanti kita lanjut aja ke sesi tanya jawab ya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak ibu-ibu semua? Coba. Kedengeran. Bu Mei ya? Kedengeran. Gimana Bu? Dok, Ini dulu ya. aku mau tanya ya. Kalau kita sering vertigo, itu bisa kepikunan nggak? Ada kepikunan nggak? Oke. Kalau misalnya vertigo itu bukan suatu tanda dan gejala kepikunan. Tapi kalau misalnya ada penyakit yang mendasarinya sampai akhirnya memang si penyakit itu yang bikin dia vertigo, misalnya tekanan darahnya tinggi terus Bu, terus maka dari itu ibu vertigo nggak hilang-hilang. Nah berarti si yang bikin pikunnya, kalau tidak terkontrol yang bikin pikunnya itu bukan vertigonya tapi hipertensinya. Gitu, jelas ya? Jadi penyakit penyerta yang memang mendasari keluhan vertigonya. Gitu. Tapi Dok, kalau saya kan vertigonya darahnya rendah. Nah, darah saya kan nggak tinggi. betul. Kalau vertigo itu yang karena tekanan darah rendah berarti bukan vertigo sentral, tapi vertigo perifer. Kalau vertigo perifer biasanya penyebabnya mata. Coba udah dicek belum matanya? Kacamata sudah diganti misalnya. Yang kedua, siapa tahu permasalahannya di telinga atau hidung. Ya, misalnya ada rinitis alergi atau ada otitis media efusi yang memang penyakit-penyakit alergi ya, itu bikin tidak nyaman. Atau misalnya di proprioseptif nih, di sendi-sendi kita ada kecapean, itu juga bisa ya. Itu. Jadi penyebabnya bisa banyak kalau vertigo, karena vertigo itu bukan suatu penyakit ya. Gitu. Terima kasih ya Dok. Sama-sama. Gimana Bu Linda? Mau tanya Dok, kalau kita naruh kunci atau naruh sesuatu barang lupa, itu udah mulai demensia nggak? Nah, pertanyaan yang sangat baik. Siapa yang suka lupa naruh barang di mana? Saya. Termasuk saya. Saya juga suka lupa, Dok. Ya, jadi kalau misalnya suka lupa naruh barang itu sebenarnya kalau dibilang demensia belum, tapi jangan lupa ada 7 stadium demensia ibaratnya, 7 langkah lah. Kalau masih lupa-lupa ringan tuh masih stadium 1-2 tuh. Jadi selama kita masih bisa langsung ingat lagi tuh tidak. Tapi kalau misalnya berkelanjutan, jadi lupanya jadi lupa banyak gitu. Lupa bukan cuma naruh barang, tapi lupa misalnya cara kita ngitung duit. Masih pada ngitung duit nggak di sini? Bisa ya. Biasanya Dok untuk uang sih. Kalau duit nggak lupa. Uang nggak lupa. Kalau bedain 10.000 sama 100.000 masih bisa ya? Masih, apalagi warnanya jauh. Paling 2.000 dengan 20.000 Dok yang suka siwer. Gitu ya. Jadi kalau misalnya itu nggak apa-apa ya, gitu. Yang penting kita bisa langsung segera ingat dan kita harus peka. Oh berarti saya harus lebih sering diasah nih otaknya. Sering baca boleh, main TTS boleh, main game boleh, tapi jangan keseringan nanti matanya pusing ya. Pokoknya lakukan kegiatan yang memang disukai dan mengasah otak, gitu. Ya. Nih, atau kadang-kadang ketemu orang yang udah lama nggak ketemu, namanya siapa lupa gitu. Itu nggak apa-apa. Wajar Bun. Itu wajar karena itu ingatan jangka panjang. Kalau jangka pendek kayak misalnya tadi saya bilang yang 3 kata di kita sebutin gak lama udah lupa. Nah itu baru curiga ke arah pikun. Ya. Tadi 3 katanya apa aja ingat nggak? Bola melatih kursi. Cakep. Pinter. Keren ya, bola. Paling juga masak Dok. Masak ditinggal lupa itu banyak. Waduh. Jangan ya, bahaya ya. Bahaya betul Dok. Bahaya banget tuh Bu kalau kayak gitu ya. Aduh, hati-hati ya. Nah, ini mumpung udah ada Bu Emi, kita sekalian coba senam revitalisasi otak, Bu Emi boleh Bu dibantu gimana caranya Bu?
Ibu-ibunya yang ini udah pada pintar kok semuanya, Dok. Saya doang dong yang nggak bisa. Saya belum nih. Gimana Bu? Coba boleh diajarin Bu. Jadi kalau siang-siang kita bisa latihan nih. Gimana? Ibu-ibu kelihatan nggak nih tangan aku? Kelihatan. Kan. Sekarang yang gampang aja dulu ya. Ibu Ya. jangan susah-susah. Heeh. Coba satu yang lempeng kelingkingnya, satu kelingking. Dua jari manis sama jari tengah. Nggak bisa tangannya. Tangannya udah nggak bisa. Bisa nih dok. Nah, Terus? tiga tadi dua masukin metal. Oh gini. Oke. Ya, Ya. dulu ya 1, 2, 3. Bisa. 3. 1, 2, Ayo. Ulangi. Duanya yang bingung, duanya yang bisa tangan. Semua 3. semua jari-jarinya harus tegak. Nggak boleh ada yang begini, nggak boleh ada yang begini, nggak boleh. Emi Aku sudah sakit kaku. nggak bisa. Kaku. Satunya satu kelingking. Satu. Duanya manis sama jari tengah, lurus. Ya. Duanya dimasukin, nempel. Ayo. Oke. Bisa. Cepat, 1, 2, 3. Cepat, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gitu ya. Semuanya masing-masing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah pintar semuanya. Udah. Sudah kaku. Ibu ini manfaatnya untuk otak dan untuk saraf-saraf tangan yang suka pada ini. Aku. Apa sih kaki kalau udah tua tangannya suka pada sakit. Kebas. Untuk otak juga, untuk tangan juga. Jadi 1 lempengin, 1, 2, 3. 2, 3. Nah, aku semua dapat pintar semuanya. Ketawanya seru deh. Kagok nih kok. Susah yang gininya susah banget loh. Yang kedua. Tegak. Yang duanya kaku. Nah, duanya mesti bagus. Jadinya tangannya, saraf-saraf tangannya juga bagus Ibu. Yang sakit-sakit, yang kesemutan itu alhamdulillah bisa hilang dikit-dikit. Alhamdulillah. Cari nanti ingat-ingat di rumah, praktekin. Sekarang yang kedua. Dan Oh sekarang ada yang lagi. Nah, ada Susan. ini. Dua. Kirinya jempol, ini kelingking. Bisa. 1. Bisa nggak? Coba. Siapa yang belum bisa? Kanannya kelingking, jempol, kirinya jempol. Kelingking Oh, kali, gini. kirinya kelingking. Kanannya jempol. Serta pokoknya salah satunya kelingking sama jempol aja. Oke. Yaudah, gini. Gimana Kanan gini? jempol, kiri kelingking. Kelingking sama jempol. Sekarang kita ganti. Ganti cepat. Cepat ganti. Gimana? Cepat. Ini kan gini jempol sama kelingking ganti. Nah, ganti. Lama jadinya kaku. Udah lama jadinya kaku. Jadi nanti kita praktekin dulu. Aku kasih dulu praktek. Nanti di rumah apalin. Karena ini untuk saraf-saraf tangan dan otak. Ya. Jadi jempol sama kelingking. Kita ganti yang itu. Ya. Sekarang ganti lagi. Pelan-pelan. Ganti lagi. Tuh, banyak gerakan untuk otak. Ganti lagi.
Ganti lagi. Ayo. Siapa Ya, yang Bu. udah bisa belum? Bisa. Mantap. Itu gerakan yang pertama tadi, kelingking. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Yang cepat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisanya 1, 3, 1, 3. Ah, Bu Emi. 2, 3. Salah nih, Bu Emi. Mam Emi, yang keduanya yang susah. 2 gini. Iya, ini ya. 2, 3. Tadinya 1, ada yang 2, 3. tapi lurus. Jadi enak saraf-sarafnya terasa. 1, Nah, 3. 2, 3. 2, 3. Saraf-saraf juga. 1, 2, 3. Udah. Eh, 1, 2, 3. Oke. keren. 1, 2, 3. Duanya. 1, Semuanya nggak 2, 3. 1, 2, Semuanya nggak bisa. 1, 2, 3. Nanti kita coba lagi di pertemuan selanjutnya, Bu. Masih pada inget nggak semuanya? Ya, cari ya. Mungkin itu aja kali, soalnya untuk mengingat 1, 2, 3-nya itu agak 1, Iya. 1, 2, 3. Yang ini gini. Ini kalau Bu Emi mau tanya, ini kalau dilakukan baiknya berapa kali seminggu? Sekali dilakukan berapa menit? Hari aja iseng-iseng tuh kalau pagi namanya kan 8-10 kali kayak 1. Jadi 1, 2, 3. Kita aja ingat untuk saraf ya. Iya. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu pada sakit, aduh tangannya sakit, membantu. Iya, betul. 1, Lumayan ilmu baru nih ya semuanya ya. Saya Iya. juga baru bisa. 1, Itu baru 2, itu baru 2. Masih banyak. Makanya yang susah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, nah, 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kelingkingnya ikut terus, Mbak Emi. iya. Enggak. Kelingkingnya 1, ikut. 2, Kelingkingnya 3. ngikut. 1, 1, 2, 3. kelingkingnya naik lagi 2. Udah bisa. Jadi tangannya bagus, enak, nggak ada kesemutan. Oh iya, ya. Besok Ada. bentar. Nggak ada kesemutan ya berarti ya. Enak jadi. Sebanyak-banyak. Besok lagi kita ada lagi besok ya, lain lagi ya dok. Ya. tangan. Yeay, terima kasih Bu Emi ilmunya. Terima kasih Bu Emi. Nah, Kasih Bu ini Emi. sekarang Mudah-mudahan saya pada- mau mengingatkan nih bahwa Puskesmas Kecamatan Senen sudah punya layanan olasi medis. Udah ada yang pernah coba belum poli online lansia kita? Siapa kemarin yang udah pernah nyoba? Bu Emi kemarin udah pernah nyoba nih ya. Jadi nanti Bu Mariati, Bu Emi udah tuh. betul, Bu Mariati juga Aku sudah belum. pernah coba. Jadi nanti kalau misalnya mau berobat, obat rutinnya habis, atau mau perpanjang rujukan ya, intinya dalam kondisi yang lagi stabil, tidak ada keluhan baru atau keluhan yang bermakna yang memang harus datang ke puskesmas ya. Di masa pandemi ini kan bahaya lansia kalau obat rutinnya tidak diminum atau rujukan ke rumah sakitnya tidak diperpanjang karena harus rutin kontrol. Jadi nanti bisa catat nomor telepon ini atau bisa scan barcode untuk nanti langsung terhubung ke WhatsApp. Nanti bisa saya bantu untuk rujukannya ataupun untuk obat rutinnya. Gitu. Nah, saat ini Jadi sekarang untuk dok, apa Bu? untuk keluarga dan tetangga boleh. Boleh Bantu. dong, boleh banget. Nanti silahkan. Kita poli online lansia setiap hari Selasa Kamis ya.
Selasa Kamis pendaftaran dimulai dari jam 8 sampai jam 12 siang. Nanti bisa saya bantu untuk meresepkan obat rutin atau memperpanjang rujukan yang dibutuhkan. Ya, nah saat ini kita lagi mengikuti acara yang ini nih, Binar Lansia, pembinaan kader lansia biar berbinar-binar, biar ilmunya nggak lupa walaupun posyandunya lagi vakum ya. Kemudian ilmu tentang kesehatannya selalu terupdate gitu. Nanti jangan lupa di hari Jumat kita ada IG Live yang ngomongin tentang demensia juga. Jadi nanti saya yakin yang udah ikut hari ini akan jauh lebih pintar kalau misalnya dengerin lagi yang nanti acaranya hari Jumat IG Live gitu. Ya, sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan mengenai screening lansia atau tentang demensianya itu sendiri? Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo tanya deh. Tanya deh, boleh. Coba sekarang kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya yang nanya boleh ya? Coba, saya mau nanya nih iseng-iseng. Jadi menurut ibu-ibu semua, pikun itu wajar atau tidak wajar? Tidak wajar. Tidak wajar. Good. Berarti nggak ada lagi yang percaya bahwa nggak apa-apa dia pikun kan udah tua, nggak boleh ya? Ya. Ya, karena pikun itu adalah suatu kondisi yang tidak baik, penyakit lah bahasanya. Nih ya, jadi bisa dilihat, jangan maklum dengan pikun, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang kita curigai sepertinya dia sudah mulai ke arah pikun deh, boleh tuh iseng-iseng dites, sebutkan 3 kata yang tidak berhubungan, kemudian atau kalau mau langsung suruh gambar jam juga nggak apa-apa. Ingat ya, bikin jamnya jam berapa? 11:10. Iya, pinter banget, alhamdulillah ya. Jam 11:10 ya, itu nanti dari situ kita bisa lihat apakah Paling tua tuh dok. apa? Lansia Paseban paling sepuh. Oh ya, keren banget, bangga banget saya, ya ampun terharu. Tetap semangat ya ibu-ibu semua ya, kita tetap harus menjaga kesehatan di masa pandemi ini, bahkan double kerjaannya, maksudnya untuk menjaga diri sendiri, melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain gitu ya. Apalagi ya kira-kira? Saya rasa sih sudah cukup ya yang saya ingin sampaikan. Sejauh ini ada pertanyaan lagi nggak kira-kira dari ibu-ibu semua? Gimana Bu? Dok, vitaminnya sebaiknya apa ya kalau orang yang suka udah mulai pikun-pikun gitu, minum vitamin? Ya, oke. Terima kasih Bu Mary pertanyaannya. Jadi untuk vitamin buat otak itu yang paling baik sebenarnya nutrisi yang gizi yang seimbang. Jadi sebelum kita bicara masalah vitamin, pastikan yang kita makan itu bagus dulu. Karena mau minum vitamin semahal apapun, sebaik apapun, kalau gizi kita nggak bagus, makanan kita junk food, siap saji, sayurnya kurang ya, kemudian asin-asin gitu ya, demen banget makan asin, nah itu nggak bagus tuh, lemak-lemak nggak bagus. Jadi pola makan kita harus diet rendah lemak, diet rendah garam, tinggi protein, tinggi serat gitu. Nanti kalau misalnya baru kita ingin menambahkan vitamin dalam keseharian kita, pasti vitamin neurotropik, vitamin saraf. Ada nggak di puskes? Ada. Sekelas asam folat itu bagus loh buat menjaga kesehatan. Ya, kalau rata-rata yang ke dokter spesialis saraf biasanya pasien-pasien post-stroke itu pasti dapat asam folat. Kemudian Dok, saya pikir asam folat untuk ibu hamil, bukan ya? Bukan, asam folat itu bukan hanya untuk ibu hamil. Asam folat itu dia adalah suatu vitamin yang membantu untuk mematangkan inti dari sel darah merah. Jadi ibarat kita bikin kue, kita tahu nih kapan waktunya dimasukin ke oven. Jadi nanti sel darah merahnya bagus-bagus gitu.
Kalau sel darah merahnya bagus-bagus, si orang tersebut terhindar dari anemia, maka dia gizinya akan lebih baik, kehidupannya jadi lebih terhindar lah dari penyakit-penyakit, kasarnya gitu. Yang kedua, apa? Omega 3. Bahasa awamnya minyak ikan. Ya, minyak ikannya boleh merek apa aja, bebas. Boleh. Ngaput. Ya, Mentega mengandung omega 3 nggak, Dok? Mentega kalau usia lansia mungkin sudah mulai harus dibatasi karena dia tinggi lemak gitu ya. Jadi omega 3-nya mungkin bisa dapat dari yang lain, bukan hanya dari si makanan mentega itu misalnya ya. Misalnya diganti makan telur aja boleh nggak? Boleh ya, telur. Kalau bikin telur mendingan direbus 2 biji, yang dimakan putihnya aja, kuningnya tidak usah. Kuningnya ditinggal ya, Dok? Karena kuningnya tinggi dengan lemak. Ya, betul. Kalau lansia udah nggak butuh lah ya lemaknya, kan kita sudah tidak bertumbuh. Yang ada berkembang makin besar. Jadi kita mulai cari makanan yang memang sifatnya menyehatkan. Gitu. Ya. Ada yang bilang telur bikin bisulan kalau sering-sering. Kalau seandainya memang orang tersebut itu sih alergi terhadap protein, itu baru bisulan. Sebenarnya bisulannya bukan karena jerawat, tapi karena tersensitisasi sama protein itu. Jadi kalau misalnya seminggu makan 3-4 kali, saya rasa sih nggak apa-apa ya, kecuali dari kecil memang dia sudah diketahui alergi telur. Ya. Oke deh, Dok, terima kasih infonya. Sama-sama. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kalau misalnya, mau nanya dong. Gimana? Ya, silakan Bu Maria. Oh iya, yang ini, Dok. Saya kan belum lansia, Dok, tapi kok kayaknya ada gejala-gejala kepikungan itu ada pada saya gitu, Dok. Jadi saya kan khawatir, Dok. Dan saya ini kan juga masih istilahnya kan 55 ya, baru lansia. Bisa pakai itu apa tadi yang tadi itu yang dipromokan untuk lansia, Sangkolat. Iya. Oh, boleh dong. Jadi gini, ini pertanyaannya bagus banget. Tadi malah saya lupa ngomongin di slide. Jadi gini, kalau misalnya demensia pada usia lanjut itu kita ibaratnya harus dicek. Bayang nggak usah, kita udah tahu dia lansia, berarti kita harus lebih waspada. Oh, jangan-jangan dia ada demensia. Tapi pada yang usianya belum 60 tahun, tapi dia ada suatu penyakit penyerta, misalnya pertama hipertensi, kedua diabetes, ketiga kolesterol. Misalnya belum 60 tapi ada riwayat stroke, itu kita nggak usah nunggu nanti 60 tahun. Kenapa? Karena belum 60 tahun pun itu bisa pikun, bisa demensia. Kenapa? Karena penyakit-penyakit tadi, penyakit komorbid yang dimiliki. Jadi kalau misalnya Bu Maria mulai merasa, kok saya udah mulai sering lupa ya, itu bagus banget. Itu jadi warning sign, jadi lampu kuning buat kita. Jadi nanti biar waspada, biar nggak kelanjutan, nanti jadi pikun beneran. Jadi olahraga tetap harus dikontrol penyakit-penyakit komorbidnya. Makan nggak boleh asin-asin, nggak boleh berlemak ya. Minum suplemen boleh nggak, Dok, untuk membantu? Boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi semakin dini kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jaga, insya Allah kita bisa mengontrol penyakit degeneratif yang akan muncul di badan kita nantinya. Gitu. Oke. Makasih banyak, Dok. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu-ibu masih ada yang belum jelas mungkin, atau ada unek-unek yang ingin disampaikan? Kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan, ini lumayan nih, kita sudah mau 1 jam ya, sudah 48 menit. Boleh nggak saya minta dibuka semua kameranya, kita foto bersama. Nanti biar bisa saya share di grup, bisa dipajangin nih wajah cantik-cantiknya hari ini. Yuk kita foto dulu. Top, Dok, tua ompong peot. Enggak lah.
kan umur itu cuman angka, yang penting jiwanya tetap berseri-seri ya. Dokter tahu usia saya berapa coba dok? Berapa ya? 69. Aduh, terima kasih dokter. Berapa Bu? Saya baru 37. Tapi dibalik ya? Iya dong dok, malu kalau nggak dibalik. Tapi 73 hebat. Aduh, keren Bu Yeti ya. Tetap semangat di hari senja ya. Gitu, insya Allah saya bisa akan terus membantu ibu-ibu semua untuk bukan hanya masalah program lansia, tapi juga kesehatan lansia ya. Jadi kalau mau ada yang dikonsultasikan silakan. Ini saya kebetulan punya beberapa kayak brosur lah. Kalau ada yang mau nanti bisa ambil ke Puskesmas Kecamatan Senen ya. Lumayan kan buat dibagikan ke maksudnya ke lingkungannya atau keluarga yang membutuhkan ya. Nanti kalau mau bisa minta bagian mana dok? Di bagian mana nanti ngambilnya? Di loket aja, di loket pendaftaran nanti saya titipkan di sana ya. Bilang aja mau minta olasi medis gitu, brosurnya olasi medis. Aja Bu Emi yang sering ke Puskesmas Bu Emi. Boleh, kalau ada yang mau ke puskes kalian nitip nanti boleh minta ambil ya. Aja Bu. Dok. Pagi ya. Iya. Yuk kita foto dulu ya. Siapkan senyum yang paling manis. Iya. 1, 2. Lagi sekali lagi. Senyum yang paling manis ya. 1, 2. Yeay. Oke deh. Terima kasih banyak. Thank you dok. Sampai Terima berjumpa kasih di dokter. acara Sering-sering selanjutnya. dok. Semuanya. Sering-sering ada begini dok. Oke. Mengasah otak kita. Siap. Terasa Nanti kita juga. sambil berkomunikasi di acara selanjutnya lewat grup Iya. WhatsApp ya. Jadi mulutnya juga nggak keluh dok. Jadi bisa cuap-cuap. Oke deh, terima kasih banyak. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Senang sekali bisa bertemu secara virtual ini. Saya sudah mengobati rasa kangen ya. Salam sehat, salam buat keluarga. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Dokter Wina. Sama. Terima kasih. Nanti rekamannya saya kirimkan ya lewat YouTube ya biar bisa ditonton lagi. Bye. Bye. Assalamualaikum. Saya izin live ya.